And China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't You care. can't- We don't care. China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out from the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't You care. can't- We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. Akhir-akhir ini kita melihat ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada April 2025 mencapai titik kritis, terutama dalam aspek perdagangan dan ekonomi global. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang kompleks antara dua ekonomi terbesar dunia, dengan dampak signifikan terhadap perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Namun, apa saja faktor utama yang menyebabkan China mampu menjadi kekuatan besar dunia, mencakup aspek sejarah, budaya, ekonomi, teknologi, strategi diplomasi internasional, serta bagaimana kebijakan domestik dan global mereka berkontribusi terhadap penguatan posisi China di tengah persaingan geopolitik global, khususnya dalam rivalitas dengan Amerika Serikat? Di video kali ini kita akan membahas sejarah China hingga menjadi ekonomi terkuat di dunia. Ini bermula tepatnya setelah era Mao Zedong, Deng Xiaoping memulai reformasi serangkaian kebijakan ekonomi dan sosial yang diluncurkan di Tiongkok oleh Deng Xiaoping setelah kematian Mao Zedong. Reformasi ini menandai pergeseran besar dari sistem ekonomi sosialis yang ketat menuju model ekonomi pasar sosialis dan merupakan titik balik penting dalam kebangkitan ekonomi Tiongkok menjadi kekuatan global. Setelah revolusi kebudayaan, Tiongkok berada dalam kondisi kacau, ekonomi stagnan, produktivitas rendah, dan masyarakat mengalami trauma sosial. Deng Xiaoping, yang sebelumnya disingkirkan oleh Mao, kembali berkuasa dan menyadari bahwa reformasi ekonomi sangat dibutuhkan. Deng memperkenalkan prinsip sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, seperti ekonomi pasar terbatas dalam kerangka sosialisme. Pemerintah tetap memegang kendali sektor strategis, serta menerima investasi asing dan perusahaan swasta, tetapi tetap di bawah kerangka Partai Komunis. Deng memulai reformasi di bidang pertanian, yang sebelumnya di bawah Mao pertanian menggunakan sistem People's Commune, di mana tanah, alat produksi, dan hasil panen dimiliki kolektif. Karena hal inilah petani tidak memiliki insentif untuk bekerja keras. Hasil kerja yang dibagi rata tanpa memperhatikan kontribusi individu. Akibatnya, produksi pangan stagnan atau menurun, kemiskinan dan kelaparan tidak dapat dihindari. Tercatat dalam periode ini menewaskan sebanyak 30 juta orang akibat kelaparan besar. Tahun 1978, di desa Xiaogang, Provinsi Anhui, sebanyak 18 keluarga petani secara diam-diam membagi tanah kolektif dan menandatangani kontrak untuk bertanggung jawab atas hasil panen masing-masing. Meskipun bertentangan dengan kebijakan resmi, hasilnya sangat mencolok. Panen meningkat pesat dalam waktu singkat. Deng Xiaoping dan para reformis pragmatis melihat potensi sistem ini. Pemerintah secara bertahap mengesahkan dan mendorong penggunaan sistem tanggung jawab rumah tangga, mulai dari Provinsi Anhui dan Sichuan, kemudian meluas ke seluruh Tiongkok. Setelah keberhasilan reformasi pertanian, Deng Xiaoping dan timnya mengalihkan perhatian ke sektor industri dan wilayah perkotaan, yang saat itu struktur industri Tiongkok sangat kaku. Mayoritas industri dikuasai dan dioperasikan oleh perusahaan milik negara. Produksi diatur oleh rencana 5 tahun tanpa mempertimbangkan permintaan pasar. Tidak ada kompetisi, efisiensi rendah, dan insentif untuk inovasi hampir tidak ada. Ini semua terjadi karena semua keputusan diambil oleh pemerintah dengan sistem anggaran total yang membuat perusahaan tidak boleh menyimpan laba, semuanya harus diserahkan ke negara. Deng mulai mereformasi dengan memperkenalkan sistem kontrak manajemen laba, di mana perusahaan boleh menyimpan sebagian laba setelah membayar pajak. Manajemen mulai bertanggung jawab atas keuntungan dan efisiensi.
Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, memberi ruang manajerial agar perusahaan berinovasi, dan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Perusahaan yang beroperasi di tingkat desa dan kota, yang bukan di bawah kendali langsung pusat, bisa dimiliki oleh pemerintah desa, koperasi, atau swasta lokal, seringkali dengan status hukum ambigu. Semua ini dilakukan untuk mengelola hasil dari sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Deng juga membangun zona ekonomi khusus dengan mendirikan kota-kota seperti Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, dan Shantou yang ditempatkan di lokasi dekat dengan Hong Kong, Macau, dan Taiwan untuk memudahkan transfer teknologi, modal, dan perdagangan. Hasilnya, Shenzhen berkembang dari desa nelayan menjadi pusat industri dan keuangan modern dalam waktu kurang dari 10 tahun. Suksesnya zona ekonomi khusus membuat model ini diperluas ke kota-kota lain seperti Hainan, Shanghai, Tianjin, dan masih banyak lagi. Perusahaan lokal menjadi sektor paling dinamis, menyumbang sekitar 30% PDB industri nasional. Kota-kota pesisir mengalami lonjakan populasi dan industrialisasi akibat migrasi besar-besaran oleh penduduk desa ke kota. Namun di balik suksesnya reformasi ini, terjadi ketimpangan regional. Kota-kota pesisir jauh lebih maju dibandingkan daerah pedalaman. Ini menciptakan disparitas ekonomi dan sosial antara timur, kaya, dan barat, miskin. Korupsi juga seringkali terjadi yang dilakukan oleh pejabat daerah, dan proses liberalisasi ekonomi belum diimbangi dengan kontrol hukum dan transparansi. Reformasi industri dan perkotaan meletakkan fondasi bagi transformasi Tiongkok menjadi pabrik dunia di tahun 90-an dan 2000-an. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme pasar bisa tumbuh di bawah sistem satu partai otoriter selama negara tetap mengendalikan arah strategis. Di tahun 2001, setelah 15 tahun negosiasi panjang, Republik Rakyat Tiongkok resmi menjadi anggota ke-143 dari World Trade Organization. Ini menandai sebuah titik balik penting dalam sejarah modern ekonomi Tiongkok, karena WTO adalah lembaga global yang mengatur perdagangan bebas antar negara. Bergabungnya Tiongkok ke WTO membuka pasar ke dunia. Produk-produk buatan Tiongkok kini dapat masuk ke berbagai negara dengan hambatan yang jauh lebih kecil. Hal ini menyebabkan lonjakan ekspor. Barang-barang murah dan kompetitif buatan Tiongkok seperti elektronik, tekstil, mainan, dan alat rumah tangga membanjiri pasar global. Setelah reformasi ekonomi pada era Deng Xiaoping dan bergabungnya Tiongkok ke World Trade Organization, pemerintah Tiongkok menggandakan upayanya untuk mengembangkan infrastruktur besar-besaran guna mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan jaringan jalan tol nasional mulai dijalankan seperti Project National Trunk Highway System. Dengan panjang jalan tol meningkat dari sekitar 16.000 km menjadi lebih dari 65.000 km, ini menjadikan tol terpanjang kedua di dunia setelah Amerika. Dan pengembangan kereta cepat dan kereta barang untuk mempercepat distribusi dan logistik antar kota dan antar provinsi. Di tahun 2008 menandai titik balik penting dalam tatanan ekonomi global dan menjadi momentum baru bagi Tiongkok. Krisis finansial global yang meletus pada tahun tersebut mengguncang ekonomi dunia, terutama negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Namun, Tiongkok tidak hanya berhasil menahan dampak krisis ini, tetapi juga memanfaatkannya untuk memperkuat posisinya di panggung global. Krisis ini dimulai dari runtuhnya pasar properti di Amerika Serikat dan meledaknya gelembung kredit yang menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers. Dampaknya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi global melambat drastis dan permintaan ekspor menurun. Tiongkok sebagai negara eksportir besar, awalnya terkena dampak ini. Ribuan pabrik tutup di wilayah pesisir. Jutaan pekerja migran kehilangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sempat turun dari 14% di tahun 2007 menjadi sekitar 9% di 2008. Alih-alih terpukul keras karena krisis ini, Tiongkok justru segera mengambil langkah stimulus ekonomi secara besar-besaran. Pada akhir 2008, pemerintah Tiongkok mengumumkan paket stimulus sebesar 4 triliun yuan, sekitar 586 miliar dolar Amerika Serikat.
Investasi besar dalam infrastruktur seperti kereta cepat, jalan raya, dan bandara, bantuan untuk sektor manufaktur dan UKM dan subsidi rumah tangga untuk pembelian barang konsumsi. Kebijakan moneter longgar juga dilakukan. Bank-bank milik negara didorong untuk memberikan pinjaman dan suku bunganya diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Saat Barat mengalami resesi, Tiongkok justru mencatat pertumbuhan tinggi. Ini menjadikan Tiongkok pusat perhatian investor global. Setelah 2008, Forum G20 menjadi wadah utama kerjasama ekonomi global. Tiongkok memainkan peran penting di dalamnya, menandai pergeseran pengaruh dari Barat ke negara berkembang. Krisis membuat Tiongkok menyadari bahaya ketergantungan pada ekspor, maka dimulailah reorientasi ke konsumsi domestik, investasi dalam teknologi tinggi dan inovasi. Saat Jepang mengalami stagnasi ekonomi dan beban utang publik tinggi pasca krisis, ditambah dampak gempa bumi dan tsunami tahun 2011 yang menekan ekonomi mereka lebih lanjut. Ini membuat PDB Tiongkok mulai menggeser Jepang dengan nominal mencapai sekitar 5,9 triliun dolar, sedangkan PDB Jepang sebesar 5,5 triliun dolar. Ini secara simbolik menandai kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global hanya berada di bawah Amerika Serikat. Peluncuran Belt and Road Initiative atau BRI oleh Tiongkok pada tahun 2013 merupakan keputusan penting dalam kebijakan luar negeri dan pembangunan global Tiongkok. Inisiatif ini diumumkan oleh Presiden Xi Jinping dalam 2 pidato terpisah di Kazakhstan dan di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur lintas negara, seperti jalan, pelabuhan, kereta api, pipa gas, dan yang lain. Ini juga untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi antar negara peserta, mendorong pertumbuhan ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang dan memperluas pengaruh geopolitik dan ekonomi Tiongkok secara global. Hasilnya lebih dari 140 negara telah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam BRI. BRI mendanai proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan. Namun proyek ini juga menuai banyak kritikan. Kritik terhadap BRI umumnya datang dari negara-negara barat, lembaga keuangan internasional, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil. Kritik paling populer adalah bahwa BRI menjebak negara-negara berkembang dalam utang besar kepada Tiongkok yang sulit dibayar kembali. Ketika negara gagal membayar utangnya, Tiongkok diduga menggunakan posisi tersebut untuk mendapatkan konsesi ekonomi atau geopolitik. Misalnya di Sri Lanka, yang gagal membayar utang untuk pembangunan Pelabuhan Hambantota, lalu memberikan hak pengelolaan selama 99 tahun kepada perusahaan Tiongkok. Beberapa pihak menganggap BRI bukan hanya proyek pembangunan, melainkan alat perluasan pengaruh Tiongkok secara global. Proyek infrastruktur ini memungkinkan Tiongkok memperluas jangkauan militernya, seperti pembangunan pelabuhan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan strategis. Setelah keberhasilannya dengan proyek-proyek besarnya, Tiongkok mulai menghadapi tantangan. Karena upah buruh semakin meningkat dan persaingan juga semakin ketat dengan negara berkembang lainnya. Untuk mengatasi ini, Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang menggagas visi jangka panjang untuk menjadikan Tiongkok pemimpin industri global berbasis inovasi. Maka lahirlah Made in China 2025 yang diumumkan secara resmi pada Mei 2015 oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok. Tujuannya adalah untuk modernisasi industri manufaktur, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan meningkatkan daya saing global produk Tiongkok. Made in China tidak hanya dokumen kebijakan, tapi melibatkan mekanisme strategis. Namun program ini memicu kekhawatiran di negara barat. Mereka menganggap proyek ini sebagai ancaman terhadap dominasi teknologi barat dan menuduh China melakukan praktik tidak adil. Setelah menjadi sorotan internasional, pemerintah Tiongkok mulai meredam exposure publik terhadap Made in China. Akan tetapi esensinya tetap berjalan.
Kini perekonomian Tiongkok mengalami tekanan akibat tarif tinggi yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump yang mencapai hingga 145% pada berbagai produk Tiongkok. Sebagai respons, Beijing memberlakukan tarif balasan hingga 125% dan membatasi ekspor mineral strategis. Langkah-langkah ini menyebabkan penurunan tajam dalam pesanan ekspor dan aktivitas manufaktur, dengan indeks PMI manufaktur resmi turun ke 49 pada April 2025, menandakan kontraksi sektor tersebut. Akibatnya, lembaga-lembaga seperti Oxford Economics dan Nomura telah menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB Tiongkok untuk tahun 2025 menjadi sekitar 4,1%, di bawah target resmi pemerintah sebesar 5%. Terlepas dari tantangan ekonomi, Tiongkok terus menunjukkan kemajuan pesat dalam bidang teknologi. Melalui inisiatif Made in China 2025, negara ini telah mencapai atau melampaui 86% dari target yang ditetapkan. CEO Nvidia, Jensen Huang, menyatakan bahwa Tiongkok hampir setara dengan Amerika dalam pengembangan chip AI, dengan perusahaan seperti Huawei menjadi pesaing utama dalam industri ini. Selain itu, Tiongkok juga memimpin dalam produksi kendaraan energi baru, dengan output mencapai 13 juta unit pada tahun 2024, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam transportasi ramah lingkungan.